Halo netizen, ini adalah all new Toyota Veloz. Nah, seperti yang gue bilang di videonya all new Toyota Avanza kemarin, Toyota itu udah memisahkan antara Avanza dan Veloz ya. Jadi ini merupakan model baru yang bernama Toyota Veloz, bukan Toyota Avanza Veloz lagi. Dan kalau di Veloz ini dia ada 3 varian ya, manual, QCVT dan QCVT dengan Toyota Safety Sense. Nah, kebetulan ini adalah yang flagshipnya, jadi yang Veloz Q TSS. Nah, untuk harganya juga belum ada ya, karena ini gue syutingnya sebelum launchingnya. Nanti kalau misalnya udah ada harga resminya akan gue cantumin di description di bagian bawah. Oke, sekarang kita lihat dulu ke interior ya. Untuk kuncinya seperti ini, jadi kuncinya itu sama seperti si Toyota Race ya. Dia ada 2 tombol, unlock dan logo lock di logo Toyotanya. Dan kerennya juga dia ada fitur eh, welcome light gitu ya, kalau misalnya udah lama nggak di buka gitu ya. Dan dia juga ada welcome light di bagian bawah spion. Ini yang membedakan antara Avanza dan Veloz. Dan dia juga ada fitur smart entry, cukup sentuh guratan ini untuk membuka dan mengunci, asal kita kantongin kunci ini aja ya. Nah, di interiornya itu juga berasa beda banget dibandingin si Avanza ya. Jadi nggak cuman namanya doang yang beda, tapi rasa dari interior dan tampilan eksterior itu berubah dibandingin Avanza biasa. Untuk joknya dia perpaduan antara kulit dan fabric ya. Jadi di bagian samping sini tuh dia kulit, tapi di bagian tengah itu dia kain yang super halus. Pengaturannya dia masih manual, ada recline dan height adjuster, sama di sini ada sliding juga. Dan untuk yang tipe Toyota Safety Sense ini dia sudah ada side airbag. Jadi total airbagnya itu ada 6 titik. Dan di bagian bawah ada tuas pembuka tangki, sama karpet itu juga beda ya. Kalau Avanza tulisannya Avanza, kalau di sini tulisannya Veloz yang fontnya itu mewah sekali. Oke, sekarang kita tutup aja. Dan karena dia sudah smart key, cukup kita kantongin kuncinya aja, tekan pedal rem dan tekan sarsa engine button di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Nah, dia juga ada welcome screen seperti itu ya. Jadi benar-benar canggih si speedometernya. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya all new Toyota Veloz. Dan dibandingin Avanza, rasa premiumnya itu lebih berasa di all new Veloz ini ya. Jadi nggak cuman ganti nama gitu ya, atau cuman dibedain pernak-pernik secara perintilan, tapi di bagian interior ini tuh perubahannya juga banyak, terutama di bagian fitur dan soal creature comfort ya. Tapi untuk setir dia bentuknya masih mirip seperti si Avanza punya ya. Dia modelnya 3 palang seperti ini, cuma kalau di Veloz dia sudah dilapis kulit. Dan pengaturan juga sama, dia bisa tilt dan teleskopik, jadi ergonomisnya dapat banget nih. Di sebelah kiri juga ada tombol-tombol untuk pengaturan MID, trip meter, voice command, volume. Di sebelah kanan juga ada tombol buat ganti track ya. Dan di juga ada tombol untuk mode berkendara. Di tengah ada klakson sama airbag. Dan kalau di Veloz, di bagian bawah sini tuh dia panel tengahnya ini, atau di sini ya, dia tuh warnanya hitam dengan efek metalik gini ya. Jadi kelihatan lebih premium. Di belakang setir juga ada yang beda. Jadi untuk yang Veloz itu dia lampunya sudah otomatis. Yang sebelah kiri ada tuas wiper depan dan belakang. Dan kalau kita lihat speedometernya, dia juga berbeda dibandingin Avanza yang masih pakai jarum analog. Kalau di Veloz ini dia menggunakan speedometer digital yang sama seperti di Toyota Race ya, cuma tampilannya dibedain sedikit ya. Jadi dari awal tadi udah ada welcome screen yang ada tulisan Veloz gitu, dan bentuk tachometer juga beda. Di MID pun juga isinya mirip-mirip ya, ada temperatur udara luar, odometer, gear indicator. Terus di sebelah kanan ada layar dot matrix yang isinya fuel gauge sama speedometer digital. Untuk MID-nya di sebelah kiri sini ada current fuel consumption dan average fuel consumption, sisa jarak tempuh, ada status seperti ini, gambar mobil, ada jam analog juga, layar peringatan, dan di bagian settingnya ini ada keterangan layar, jam dan tanggal. Desainnya juga bisa diganti-ganti, dan ini sebetulnya mirip seperti yang ada di Race juga, cuma yang beda tuh di display 2-nya aja ya. Dia beda sendiri kalau di Veloz ini. Kalau 1, 3, dan 4-nya itu mirip banget sama yang ada di Race ya. Terus di display setting ini ada banyak banget, ada
lampu eco indikator, average fuel consumption reset setiap kita nge-refuel atau setiap kita nge-reset trip A, opening display, ada ending display juga, dan ada panduan untuk steering angle atau sudut setir ya. Misalnya kita parkir dalam keadaan setirnya belok, dia akan ngasih tahu. Terus di bagian buzzer ini ada buat vehicle departure alert, ada bunyi lampu sen. Jadi kalau ini bunyi yang ketiga seperti ini bunyi yang kedua, dan ini bunyi pertama. Ya, tergantung selera ya, bagusan yang mana. Ada opening sound volume, BSM buzzer, rear cross traffic alert buzzer, dan dia juga ada notification date setting. Jadi di bagian sini kita bisa ngeset tanggal-tanggal spesial gitu ya. Contohnya ulang tahun atau peringatan pernikahan gitu ya. Kita bisa ngeset sampai 10 tanggal, dan dia juga akan mengubah opening display-nya. Jadi bukan logo Veloz lagi, tapi ada gambar kue dan gambar bunga gitu. Tergantung kita pilih hari apa dan pas hari apa gitu dia munculnya. Dan di bagian sini ada settingan buat Toyota Safety Sense-nya, ada front vehicle departure alert, pre-collision warning, lane departure warning, blind spot monitoring, dan rear cross traffic alert. Di bagian door lock-nya juga kita bisa atur auto door lock dan auto unlock-nya. Ada bunyi buzzer keyless-nya, bisa digedein dikecilin seperti itu. Di bagian wiper juga ada speed link intermittent wiper. Jadi walaupun di sini nggak ada intermittent timer, tapi dia bisa ngikut sama kecepatan mobil ya. Jadi semakin kenceng kita berkendara, si wipernya itu akan semakin cepat juga menyapunya. Dan ada shift reverse link rear wiper. Jadi kalau wiper depan udah nyala terus kita masukin gigi mundur, wiper belakangnya akan otomatis menyala buat membantu kita parkir ya. Di sini ada turn signal, ada welcome light, dan ada leaving home lights juga. Jadi kalau kita ngantongin kunci dan kita ngejalan deketin mobil, si lampu interior ini akan nyala secara otomatis gitu, seakan-akan menyambut kita gitulah ya. Di bagian maintenance setting ini ada buat oil filter, oil change, dan rotasi ban. Ada reset semua setting, dan bahasanya ada banyak: Inggris, Spanyol, Portugis, Indonesia, Thailand, Prancis, dan Arab. Dan balik ke MID-nya lagi. Jadi lengkap banget sih speedometernya all new Toyota Veloz ini. Lanjut ke sebelah kanan. Di bagian sini ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup seperti ini, dan di depannya juga ada cup holder yang langsung di depan gini, jadi bisa mendinginkan minuman kita dengan cepat. Di bagian bawah ada tombol-tombol. Yang pertama ini tombol untuk mematikan pre-collision systemnya. Jadi sistem rem otomatis ini bisa kita matiin, dan kalau dipencet doang tanpa ditahan dia akan mematikan lane departure warningnya juga. Di bagian bawahnya ada tombol untuk mematikan traction control dan stability control. Lanjut ke bagian bawahnya, ada laci kecil di sini, tuas membuka tangki, dan untuk pedalnya masih model gantung. Di sebelah kiri juga ada footrest yang nggak begitu tinggi ya, tapi it's okay. Nah, di bagian door trim ini beda dibandingin Toyota Avanza ya. Jadi yang pertama, di bagian sini tuh ada grab handle yang kesannya lebih mantap ya. Di Avanza ini nggak ada, dia cuma di sini doang buat nutup pintunya. Dan di bagian armrestnya itu dia soft touch. Jadi kalau di Avanza itu kan plastik keras, untuk di Veloz dia panel empuk seperti ini yang berwarna putih. Jadi dari warnanya beda, dan di bagian sininya tuh dia ada empuk-empuknya. Door handle tetap chrome. Terus di bagian sini ada switch pengaturan spion, ada auto folding juga, auto up down di jendela pengemudi, window lock, door pocket gede, ada 2 buah cup holder, speaker, dan di bagian pilar A sini juga ada tweeternya. Ada SRS curtain airbags juga untuk di Veloz yang tipe TSS ini. Di bagian sun visor dia ada card holder, dan di dalamnya sayangnya nggak ada cerminnya. Untuk spion tengah juga akhirnya di generasi terbaru Avanza dan Veloz ini ada spion tengah yang manual dimming. Untuk lampu tengah ini juga beda ya. Jadi kalau di Avanza itu dia masih halogen, kalau di Veloz dia bawaannya udah LED, jadi nggak perlu ganti-ganti bohlam lagi, dan warnanya juga cukup mewah gitu ya, kelihatan kayak bawaan pabrik. Untuk sun visor yang kiri, nah ini juga beda. Jadi kalau yang di Avanza kan kemarin kacanya kebuka doang, kalau yang di Veloz ini dia ketutup, di luarnya ada card holder, dan kaca yang di dalam ini ada lampunya, walaupun masih bohlam ya, tapi ini nice touch.
Di bagian sebelah kiri sini juga ada grab handle. Seatbelt sayangnya belum bisa dinaik turunin, tapi untuk headrest itu juga bisa dinaik turunin. Lanjut ke tengah dashboard. Di bagian head unitnya ini juga beda ya antara Avanza dan Veloz. Dia layarnya sedikit lebih besar dan dia juga ada pengingat tanggal ganjil genap. Home screen seperti ini dan kelihatan nih udah ada koneksi yang modern banget, Apple CarPlay dan Android Auto, ada radio, pemutar video juga ada, bisa lihat gambar, telepon, dan ada settingan juga. Settingannya lumayan banyak. Terus ada Miracast, web browser, M Toyota, dan yang kerennya adalah dia punya kamera 360 derajat. Dan ini merupakan fitur yang oke banget ya, karena setelah si Livina Improvement yang 2021 nambahin kamera 360, sekarang di Veloz ini juga udah ada curve view juga, jadi bisa parkir lebih mepet, dan kalau kita masukin gigi mundur itu juga ada kamera mundurnya dan ada top down view. Jadi ini bener-bener keren sekali. Nice head unitnya. Di bagian bawah ada ventilasi AC, tengahnya ada tombol hazard, dan untuk controller AC-nya juga beda dibandingin Avanza ya. Jadi untuk di Veloz ini AC-nya dia single zone automatic climate control. Jadi ada mode autonya seperti ini, kita bisa pencet dan nanti si temperaturnya itu fan speed-nya itu akan menyesuaikan temperaturnya secara otomatis. Paling dingin 17,5 derajat, paling panasnya dia 28 derajat Celcius. Cuma sayangnya sama seperti generasi sebelumnya, dia belum ada arah AC. Jadi AC itu cuma manteng dari ventilasi depan ini aja, nggak ada defogger depan, nggak ada ke kaki, jadi sayang sekali. Dia juga ada defogger belakang, sirkulasi udara, mode AC, di bagian bawah ada tombol off, di bagian sini juga ada panel seatbelt warning ya untuk di penumpang depan dan penumpang tengah sama penumpang belakang. Ada start stop engine buttonnya juga, cuman kalau di Avanza dia ada storage ya di bagian bawah sini, di sini nggak ada. Jadi ini panel ini aja, panel piano black seperti ini. Tapi kita dikasih ambient light warna biru yang ini cakep banget. Dia ada di kanan kiri seperti ini dan kesana tuh lebih mewah juga ya. Dia juga ada floating konsol seperti ini atau kayak selipan lah ya istilahnya di sebelah kanan. Dan kalau yang sebelah kiri ada charger USB-nya kayak gini. Nah untuk tuas transmisi juga sedikit dibedain ya, jadi bentuknya mirip tapi surroundingnya itu dia ada list warna silvernya seperti ini. Dan untuk transmisinya sendiri juga sama seperti di Avanza ya, dia menggunakan transmisi otomatis berjenis CVT yang ada mode sport dan ada mode manualnya juga. Dan untuk transmisi manualnya tetap sama 5 percepatan kayak generasi sebelumnya. Dan yang beda dibandingin Avanza adalah kalau yang di Veloz ini dia parking brake-nya sudah elektrik, jadi keren sekali ya, tinggal injek rem aja untuk ngelepas sambil ditekan, dan untuk ngaktifinnya tinggal ditarik aja. Dia juga ada auto hold buat nahan rem ketika lagi macet-macetan. Dan yang beda juga di Veloz adalah wireless charger. Jadi di sini tuh ada pad buat naruh handphone kekinian yang udah bisa ngecas tanpa kabel dan lebih canggih juga kelihatannya. Sama di bagian kiri kanannya sini juga ada piano black ya. Oh iya, hampir lupa ngomong-ngomong soal sport mode tadi. Tadi kan di bagian setir ini ada drive mode ya. Kalau kita tekan biasa, dia akan mengaktifkan power mode. Tapi kalau kita pilih long press nih ya, kita tahan, dia akan mengaktifkan eco mode. Dan uniknya tuh dua-duanya bisa nyala barengan. Jadi eco mode sama power mode itu nyalanya barengan. Jadi kemungkinan kalau short press yang power mode ini cuma buat nambahin respons transmisi dan respons gas ya, tapi eco mode itu tetap aktif, jadi transmisinya lebih sigap gitu ya, walaupun dia dalam kondisi eco mode-nya menyala. Oke, balik lagi ke center console di belakang sini. Nah, di sini juga konsol tengahnya ini dia kulit, nggak kayak Avanza yang plastik, dan di dalamnya ukurannya nggak begitu gede, tapi ada colokan power outlet 12 volt. Untuk dashboard sebelah kiri juga beda. Jadi kalau di Veloz ini dia soft touch dengan logo Veloz yang kelihatan mewah banget ini. Glove box-nya tapi belum soft opening. Dan ukurannya juga mirip-mirip seperti yang ada di Avanza. Di atas ada airbag dan di sebelah kiri ada cup holder untuk penumpang kiri. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari all new Toyota Veloz ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari si all new Toyota Veloz ini ya.
Oke, sekarang kita masuk. Nah, untuk di kabin belakang ini juga sebetulnya secara konfigurasi ya masih mirip-mirip sama si Avanza yang kemarin. Jadi secara legroom ini kelihatan lebih lega dibandingin generasi sebelumnya yang kalau bisa dibilang agak sempit ya. Tapi yang di platform di NJ ini jadi lumayan lega ya. Inilah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan di posisi jok tengah yang paling mundur ini masih dapat tuh segini ya, 5 jari lebih. Dan ini juga bisa diatur mau dimajuin mau dimundurin tergantung posisi di belakang ada penumpang atau enggak. Dan kalau di Veloz ini juga seat back pocketnya beda ya, dia ada 1, 2, dan 3. Kalau di Avanza kan yang di atas ini nggak ada. Begitu pula yang di sebelah kiri ini juga sama, ada yang kecil, sedang, dan ada yang gede. Di belakang center console ini juga beda, dia ada 1 buah cup holder di sini dan tetap ada USB charger di bagian sini. Jadi tetap tetap praktis gitu ya, dan tetap modern juga. Lanjut ke atas. Nah, di sini juga jadi lebih rame nih plafonnya. Yang pertama, dibandingin Avanza, kalau di Veloz ini dia punya rear seat entertainment yang ada layar seperti ini. Jadi di sini tuh ada layar yang bisa nampilin gambar gitu, dan ada ambient light juga ya di sampingnya. Kita bisa atur nih warnanya mau apa, putih, biru, atau orange. Keren juga ya, biru aja lah biar sama kayak di depan. Dan uniknya juga dia ngelipat itu layarnya ngadap keluar gitu ya, bukan ngadap ke dalam kayak TV pada biasanya. Dan di belakang ini dia AC-nya double blower yang modelnya itu lebih terintegrasi ya, nggak kayak polisi tidur kebalik gini. Dan ini juga distribusi AC-nya rasanya tuh lebih merata gitu ya. Intake AC ada di sini dan knop untuk kecepatan kipasnya itu ada di tengah, jadi semua penumpang itu bisa akses. Kalau yang lama kan cuma di kanan doang. Dan ini juga rasanya tuh dingin ya, jadi ternyata ini beneran double blower, nggak seperti yang gue bilang kemarin yang kelihatannya ini kayak rear air circulatornya si Calya. Di lampu belakang ini juga dia sudah LED. Kalau Avanza biasa kan dia masih bohlam. Di sebelah kiri dan sebelah kanan ada grab handle. Terus di bagian jok tengah dia sama seperti jok depan, dia kulit tapi nggak ada aksen putih di tengah-tengah sini. Ada headrest yang adjustable juga, dan ada input isofix buat naruh kursi bayi. Di bagian sini juga ada tali yang bisa kita tarik, dan kita bisa nurunin si armrestnya. Cuma ya emang harus 2 tangan gini ya, agak tricky kalau 1 tangan ya. Pokoknya bisa diturunin dan tingginya itu juga proper. Di bagian door trim ini juga sama seperti door trim depannya ya, dia ada empuk-empuknya. Kalau di Avanza itu nggak ada, cuma di sini tuh nggak ada aksen putih kayak di depan. Door handle tetap chrome, ada 2 buah cup holder atas bawah gini, dan switch power window-nya di sini turunnya sampai habis loh. Beda sama generasi sebelumnya, masih agak nongol. Dan ada speaker di bagian sini juga. Untuk karpet juga ada logo 50th anniversary karena ini NIK 2021 ya. Di sebelah kiri juga sama. Oke, kayak gitu aja untuk di bagian kabin tengahnya. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin baris ketiganya ya. Nah, sama seperti Avanza juga dia model pelipatan jok tengah itu one touch tumble. Dan ini kita tutup dulu pintunya. Nah, ini joknya juga udah gua set ke posisi yang sedikit lebih maju dibandingin jok yang sebelah kiri ya. Nah, seperti ini. Jadi sama seperti Avanza juga, dia sekarang jok baris ketiganya itu punya posisi yang lebih ergonomis dan lebih manusiawi untuk orang dewasa ya. Jadi secara legroom nggak kegencet lagi kayak yang lama, dan asalkan ini dimajuin sedikit ya. Jadi so far ini masih enak. Dan kalau soal headroom ini juga masih lega ya, masih ada 2-3 jari kalau kepala gue ini udah nyender ke headrest. Jadi overall untuk tinggi gue 170 cm ini masih lega. Lanjut ke sebelah kiri dan kanannya juga, ini amenitiesnya banyak banget. Ada cup holder di kiri, ada tempat naruh-naruh barang. Di sebelah kanan ada tempat naruh barang plus colokan 12 volt. Jadi penumpang baris ketiga bisa ngecas. Ada cup holder lagi di bawah. Kacanya juga sama seperti di Avanza, jadi sedikit mengecil ya, karena di bagian sini tuh pilarnya lumayan tebal. Jadi kalau kita nengok
langsung dari depan gini kita ngeliatnya ke pilar, jadi harus agak ngongok sedikit baru lihat keluar. Dan untuk di bagian jok ini sebetulnya agak downgrade ya dibandingin jok tengah. Jadi dia kalau jok baris ketiganya ini malah full fabric, nggak ada kulit-kulitnya sama sekali. Tapi headrest tetap adjustable dan sudah ada seat belt 3 titik. Dan ini juga bisa diatur, mau tegak atau rebahnya itu bisa diatur lewat tali yang di kiri tadi. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian interior dari Toyota All New Veloz ini. Yuk sekarang kita lihat jok tengah ini dan kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari All New Toyota Veloz ini ya. Nah ini dia. Untuk mesin juga sama seperti di All New Avanza ya. Jadi dia mengeluarkan mesin 1500 cc 4 silinder naturally aspirated dengan kode 2NR-VE. Cuma sekarang posisinya itu udah beda ya, nggak kayak generasi sebelumnya yang memujur ke belakang. Di generasi terbaru ini dia melintang ke samping karena sekarang dia menganut layout front wheel drive atau penggerak roda depan. Untuk tenaganya juga sama, 104 PS dan torsi sekitar 136 Nm. Pilihan transmisi ada manual 5 percepatan dan otomatis berjenis CVT. Untuk ruang mesin juga masih agak berantakan, tapi it's okay, masih gampang diopreknya lah istilahnya. Kalau ada kerusakan tuh yang dibenerin tuh lebih mudah lah, khas Toyota ya. Untuk di bagian cup juga ada hood insulation juga atau peredam. Oke, yuk sekarang kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari All New Toyota Veloz ini juga berubah banget dibandingin generasi sebelumnya ya. Dan seperti yang gue bilang di video Avanza kemarin, sekarang duo Avanza Xenia itu udah bukan duo lagi, sekarang menjadi trio Avanza, Xenia, dan Veloz. Karena Veloz ini merupakan model baru yang nggak ada hubungannya sama Avanza. Dan kerennya juga, walaupun dia beda model tapi masih satu basis sama Avanza, fascia-nya itu beda ya. Jadi tampilan eksterior depan samping belakangnya itu beda sama Avanza, beda sama Xenia. Jadi Veloz ini punya muka sendiri yang jauh lebih bagus dibandingin si Avanza ya. Dan kelihatan terinspirasi seperti grillnya RAV4 gitu ya. Kalau kita lihat grillnya yang agak cemberut gitu, tapi desain key look-nya masih tetap ada. Jadi bener-bener beda gitu dibandingin Avanza yang kelihatan lebih simple ya. Dan yang kerennya juga di bagian perlampuan, nah, karena lampunya juga beda. Dia full LED juga sama seperti si Avanza, cuma kalau di Veloz ini dia setnya itu sequential kedipnya, jadi ngalir gitu ya kedipnya. Dan kerennya juga untuk yang Veloz itu dia ada logo Veloz di bagian sini, jadi kelihatan lebih upmarket gitu ya. Kayak lampunya Fortuner kan ada tulisannya tuh by beam LED, tapi kalau sini dia tulisannya tuh model mobilnya ya, keren banget. Di bagian sini juga ada fog lamp yang surroundingnya tuh ada garis chrome berbentuk huruf T seperti ini. Untuk di bagian depan juga ada semacam efek underguard gitulah ya, jadi kelihatan agak-agak SUV. Dan yang kerennya juga seperti yang gue bilang tadi, di dalam sudah ada kamera 360 derajat, dan ini kamera depannya. Untuk warna grillnya juga bagus ya, warnanya piano black seperti itu dengan list chrome yang menyambung dari lampu kiri ke lampu kanan. Lanjut ke samping. Nah, velgnya ini juga beda ya, dia lebih besar dibandingin si Avanza yang 16 inci. Kalau di Veloz ini dia 17 inci dengan ban ukuran 205 55R17. Untuk teknologi pengereman juga sama, ada ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control. Dan kalau yang di tipe dengan Toyota Safety Sense seperti ini, dia ada rem otomatisnya, ada lane departure warning juga dengan steering assist, jadi lebih canggih juga. Kalau kita lihat ke fender, dia nggak ada emblem dual VVT-i kayak si Avanza, mungkin biar kelihatan lebih clean gitu ya di bagian sampingnya. Dan kalau di Veloz juga, dia tuh ada list chrome yang memanjang dari lampu depan sampai ke pilar D sana ya, jadi kelihatan lebih mewah di sampingnya. Untuk spion juga ini bentuknya unik ya, jadi bentuknya kayak spion Avanza yang lama, cuma mountingnya dipindahin ke pintu, jadi kelihatan lebih floating dan lebih sophisticated, anjay. Di bagian sini ada lampu sen, ada paddle lamp di bagian sini, dan ada kamera untuk kamera 360-nya ya. Di bagian atas ada talang air, ada roof rail juga untuk yang di Veloz. Dan di bagian fender belakang atau di wheel arch belakang, dia tuh kayak ada panel tambahan gitu ya, atau body cladding lah ya istilahnya, yang sewarna body. Ini unik banget, yang cuma ada di Veloz saja.
Dan yang beda lagi, kalau di Veloz itu rem belakangnya disc brake, jadi bukan tromol kayak si Avanza. Lanjut ke belakang. Nah, ini juga beda banget dibandingin Avanza yang sama-sama udah LED lampu belakangnya, tapi kalau di Veloz ini LED barnya jauh lebih manjang dan dia putusnya di logo Toyotanya ya. Kalau si Avanza kan paling cuma segini lah ya. Kalau ini tuh bener-bener panjang, dan kalau dari belakang itu kelihatan kayak Harrier gitu ya, apalagi kalau dari jauh gitu ya. Jadi bener-bener megah gitu ya dibandingin Avanza. Dan sama seperti Avanza juga, lampu rem, lampu mundur sama lampu sennya juga udah LED. Jadi lampu eksterior yang masih bola cuma lampu plat nomor sama fog lamp depan, that's it. Emblem juga terang-terangan gini ya, tulisannya Veloz gede. Kalau Avanza kan dia masih emblem nyambung gitu di kiri, dan untuk yang versi tertingginya dia ada emblem Q di sebelah kanan sini. Di sebelah kiri, karena ini NIK 2021 dan tahun ini bertepatan dengan ulang tahunnya Toyota ke 50 tahun, dia ada emblem 50th anniversary di situ. Reflektornya juga beda sama Avanza yang dia agak di bawah. Kalau di Veloz ini lebih tinggi dan kayak ada housing fake exhaust atau fake fan gitu ya. Sensor parkir tetap 2 titik dan tetap warna body, dan di paling bawah itu ada aksen underguard gitu ya. Untuk di kaca belakang juga beda sama si Avanza karena dia ada defogger belakangnya, ada wiper, ada semprotan washer di sini, dan untuk high mount stop lampnya dia ada di bagian dalam. Untuk di bagian atasnya juga ada antena shark fin. Sekarang kita lihat ke bagasinya, tombolnya juga udah elektris sama seperti Avanza biasa. Dan ini kondisi bagasinya kalau jok baris ketiganya lagi tegak. Jadi mirip-mirip seperti rival-rivalnya yang Monaco kayak Expander, R3 gitu-gitulah ya. Di bagian bawahnya sih juga ada tempat penyimpanan buat naruh barang atau dongkrak. Di sebelah kiri juga ada tempat penyimpanan terbuka gini, dan ada lampu bagasinya. Untuk jok belakangnya juga ini bisa dilipat rata lantai ya airnya di generasi ini, jadi cukup tarik gini aja. Sama yang sebelah kiri. Ya seperti itulah ya. Ini nyangkut sama jok tengah yang terlalu mundur, dan dia bisa rata lantai sampai ke baris tengah sana. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Toyota Veloz tipe Q CVT dengan Toyota Safety Sense tahun 2021 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Dan mobil ini lagi ada di Auto 2000 Jos Sudarso. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah aja ya. Oke deh, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.